Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan mengenai tugas AKM 1 kami, pertemuan 9. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Baik Nisrina Salsabila dengan MPM 030, Atika Fauzan Nabila dengan MPM akhir 126, Dina Lestari dengan MPM akhir 265, dan Fian Nur Mahera dengan MPM akhir 285. Soal nomor 1, P9.1. Rimers SE memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan tersebut adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah meja yang telah selesai muncul dalam persediaan perusahaan sebagai berikut. 2022 katalog selling price untuk meja A 450, produk B 480, C 900, D 1050. FIFO cost per inventory list 12 Desember 2022, produk A 470, B 450, C 830, D 960. Estimate cost to complete and sell, produk A 50, produk B 110, produk C 260, produk D 200. 2023 katalog selling price, produk A 500, produk B 540, produk C 900, dan D 1200. Katalog 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku mulai 1 Desember 2022. Semua harga katalog belum termasuk diskon yang berlaku. Diminta pada jumlah berapa masing-masing dari keempat meja tersebut akan muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lower of FIFO cost or net realizable value untuk penilaian persediaan secara item individual. NRV produk A 450 dapat dari 500 dikurangi 50. Produk B 430 dapat dari 540 dikurangi sama 110. Produk C 640 dari 900 dikurangi 260. Dan produk D 1000 dari 1200 dikurangi 200. Jadi LCNRV-nya yang A 450, yang B 430, yang C 640, dan yang D 960. Ada soal P9.2. Nah, perusahaan perbaikan rumah Garcia masang pelapis dinding, jendela, bentuk kaca louvert, pengganti untuk rumah tangga keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Nah, perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2017. Jim Alside, pengendali Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai inventaris. Nah, pada tanggal 31 Mei 2017, saldo akun persediaan bahan baku Garcia adalah $408 dan penyisian untuk mengurangi persediaan ke NRV memiliki saldo kredit sebesar $27.500. Sorry, yang pertama tadi $408.000. Nah, Alside merangkum biaya persediaan dari data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2017 dalam jadwal di bawah ini. Nah, Alside menugaskan Patricia Devereaux, seorang magang dari perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang harus muncul dalam laporan keuangan Garcia tanggal 31 Mei 2017 untuk inventaris berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. Nah, berikut merupakan tabel dari persediaan. Nah, yang pertama ada aluminium sidings, cost-nya senilai $70.000, kemudian ada sale price-nya yaitu $64.000, kemudian ada NRV-nya $56.000. Yang kedua ada cedar shake siding yaitu cost-nya $86.000, sale price-nya $94.000, kemudian ada NRV-nya $84.800. Kemudian yang ketiga ada louvered glass doors, cost-nya senilai $112.000, kemudian ada sale price-nya $186.400, kemudian ada NRV-nya $186.300. Kemudian ada terminal windows, yaitu cost-nya senilai $140.000, kemudian ada sale price-nya $154.800, kemudian ada NRV-nya $140.000. Nah, kemudian cost akan ditotal
akan ditotalkan dan mendapat yaitu senilai $408.000. Begitu juga dengan sale price, yaitu jika ditotalkan akan mendapatkan nilai $499.200.000. Kemudian ada NRV yaitu senilai $449.100. Kemudian soal yang dipertanyakan yaitu yang A, ada menentukan saldo yang tepat dalam penyisian pengurangan persediaan ke NRV pada tanggal 31 Mei 2017. Kemudian yang B yaitu untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2017, tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisian pengurangan persediaan menjadi NRV. Nah, seperti yang telah saya jelaskan yang ada pada tabel sebelumnya, yaitu ada terdapat nama persediaan, kemudian juga ada total cost, kemudian juga ada NRV, kemudian juga ada sales price. Nah, namun yang untuk jawaban A yang digunakan hanya cost dan juga NRV. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari LCNRV. Nah, untuk aluminium sheetings yaitu kita akan mengambil yang paling rendah yaitu 56.000, kemudian ada cedar sidings, kita juga akan mengambil yang paling rendah yaitu 84.800, kemudian louvered glass doors kita juga akan mengambil yang paling rendah yaitu $112.000, kemudian ada terminals windows kita juga akan mengambil yang paling rendah karena ini sama, jadi kita akan ambil salah satunya yaitu $140.000. Nah, jadi total dari LCNRV sendiri yaitu $392.800. Kemudian kita akan menentukan saldonya yaitu dengan cara inventory cost, yaitu total dari inventory cost nilai $408.000, kemudian akan dikurangkan dengan total LCNRV yaitu $392.800. Nah, kemudian akan ditemukan saldo untuk penyisian yaitu senilai $15.200 didapat dari inventory cost yaitu $408.000 dikurangkan dengan LCNRV yaitu senilai $392.800. Nah, kemudian akan ditemukan yaitu $15.200. Kemudian untuk soal yang B itu kita telah menemukan penyisian sebelum penyesuaian yang ada pada soal yaitu senilai $27.500, kemudian akan dikurangkan dengan saldo penyisian yang telah kita hitung tadi yaitu senilai $15.200, kemudian akan menghasilkan selisih. Nah, selisih itu merupakan keuntungan yaitu senilai $12.300. Nah, untuk jurnalnya sendiri karena ini menggunakan metode kerugian, maka jurnalnya adalah loss due to decline to NRV pada inventory senilai $12.300. Baik, selanjutnya merupakan contoh soal. Di sini ada dari PT KIOM, adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis consumer goods. Perusahaan ini telah berdiri dari tahun 2022 yang memiliki pabrik berdomisili di Surabaya. Hingga tahun 2023, jenis produk yang dihasilkan oleh PT ini adalah sikat gigi, sampo, sabun mandi, dan pasta gigi. PT ini menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau LCNRI dalam menilai persediaannya. Pada akhir tahun 2023, perusahaan ini mencatat persediaan sebagai berikut. Produk sikat gigi, kuantitinya sebesar 100, unit cost-nya sebesar Rp500, estimasi harga penjualannya Rp2.000, biaya untuk penyelesaian dan menjualnya Rp1.000. Sampo, kuantitinya 400, unit cost-nya Rp8.000, estimasi harga penjualannya Rp15.000, biaya untuk penyelesaian dan penjualannya Rp1.000. Sabun mandi, kuantiti 500, unit cost Rp4.000, estimasi harga penjualan Rp8.000, biaya untuk penyelesaian dan penjualan Rp5.000. Dan produk yang terakhir yaitu pasta gigi dengan kuantiti 350, unit cost Rp5.000, estimasi harga penjualan Rp10.000, dan biaya untuk penyelesaian dan penjualannya sebesar Rp5.000.
Soalnya di sini, buatlah jurnal penurunan persediaan pada akhir periode dengan asumsi jika perusahaan menggunakan metode beban pokok penjualan, dan buatlah jurnal penurunan persediaan pada akhir periode dengan asumsi jika perusahaan menggunakan metode kerugian. Selanjutnya menjawab soal dari bab sebelumnya, di mana kita diperintahkan untuk membuat jurnal. Sebelum membuat jurnal, kita harus tahu selisihnya terlebih dahulu atau kerugiannya. Untuk mencari selisih atau kerugian, kita menggunakan 2 step. Step yang pertama adalah mencari NAV dengan LCNRV. NAV didapat dari estimasi harga penjualan dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Sedangkan LCNRV didapat dari harga terkecil antara unit cost dengan NRV. Dengan hasil, yang pertama sikat gigi dengan quantity 100, unit cost 500, NRV 1000 didapat dari 2000 dikurangi 1000 dan LCNRV 500. Harga terkecil yang kedua adalah sampo dengan quantity 400, unit cost 8000, NRV 7000 didapat dari 15.000 dikurangi 8.000 dan LCNRV 7.000 ya terkecilnya. Yang ketiga adalah sabun mandi dengan quantity 500, unit cost 4.000, NRV 3.000 didapat dari 8.000 dikurangi 3.000 dan LCNRV 3.000 biaya terkecil. Dan yang terakhir adalah pasta gigi dengan quantity 350 dengan unit cost 5.000, NRV 5.000 dapat dari 10.000 dikurangi 5.000 dan LCNRV 5.000. Untuk step kedua kita mencari total cost, total LCNRV dan selisih. Total cost didapat dari quantity dikali dengan unit cost. Step pertama, total LCNRV didapat dari quantity dikali dengan LCNRV step pertama, plus selisih diambil dari harga terbesar dikurangi harga terkecil. Yang pertama adalah sikat gigi dengan quantity 100, unit cost 50.000 dan LCNRV 5.000 didapat dari 100 dikali dengan 500 dengan selisih 0. Yang kedua adalah sampo dengan quantity 400, total cost 3.200.000 didapat dari 400 dikali 8.000 dan LCNRV 2.800.000 didapat dari 400 dikali 7.000 dengan selisih 400. Selanjutnya sabun mandi sebesar 500 dengan kuantiti 2 juta didapat dari 500 dikali 4.000 dan total LCNRV 1.500.000 didapat dari 500 dikali 3.000 dengan selisih 500. Dan pasta gigi sebanyak 350, total cost 1.750.000 dapat dari 350 kali 5.000 dan total LCNRV 1.750 didapat dari 350 dikali 500. Jadi total selisihnya adalah 900.000 didapat dari 400.000 ditambah dengan 500.000. Setelah mendapat selisih, kita baru bisa membuat jurnalnya. Yang pertama adalah cost of goods sold dengan inventory sebesar 900.000 dan yang kedua adalah loss due to decline to NRV dan inventory sebesar 900.000.